Gejalanya ya menstruasi yang nggak stabil, nggak benar gitu. Di rumah sakit lain tuh nggak ketemu apa penyebabnya gitu. Sehingga ada yang malah menyatakan, oh ini mungkin ada batu empedu. Ya itu karena saya mens selama sebulan yang nggak berhenti di bulan Ramadan kemarin. Akhirnya saya cari second opinion rumah sakit ya Kemandaya ini. Terus alhamdulillah ketemu penyakitnya dari Dokter Widya. Akhirnya dikasih tindakan untuk kuret. Terus ketemu juga hasil patologi ternyata CA. Ya udah gitu, akhirnya tindak sampai hari ini. Alhamdulillah sedang pemulihan. Jadi pasien ini awalnya datang ke saya dengan keluhan perdarahan pervaginam. Dan perdarahan tersebut berlangsung selama 1 bulan bahkan bisa sampai 3 bulan terus menerus setiap harinya. Jadi setelah itu saya menyarankan pasien tersebut untuk dikuret. Ternyata hasil yang keluar dari hasil patologi anatominya yaitu kanker endometrium dan itu masih dalam stadium 1. Dokter Widya the best lah. Saya baru ketemu dokter yang care, terus tindakannya cepat gitu. Terus susternya kepala juga di sini, saya di lantai 12 kebetulan nenangin. Ambil suntikannya juga semuanya enak, nggak sakit gitu. Udah spesial semua. Saya Ibu Dewi, usia saya 50 tahun. Saya dari Kreo, Ciledug, Tangerang. Ya, saya dengan Angger, suami dari Ibu Dewi. Saya adalah ibu dari anak-anak saya, Angger dan Dewi. Kalau keluhan sih dari 3 tahun yang lalu. Gejalanya ya menstruasi yang nggak stabil, nggak benar gitu. Muncul timbul aja mensnya, siklusnya nggak bener lah gitu. Di rumah sakit lain tuh nggak ketemu apa penyebabnya gitu. Padahal selalu melakukan MCU tiap tahun, pap smear tiap tahun, tapi nggak pernah ketemu. Sehingga ada yang malah menyatakan, oh ini mungkin ada batu empedu. Dari itu terus terjadilah itu haid yang tidak beraturan. Ya itu karena saya mens selama sebulan yang nggak berhenti di bulan Ramadan kemarin. Terus dilanjut lagi bulan Juni juga seperti itu, mensnya selama hampir 20 hari nggak berhenti. Akhirnya saya cari second opinion rumah sakit ya Kemandaya ini. Terus alhamdulillah ketemu penyakitnya dari Dokter Widya. Nah Dokter Widya langsung kasih kesimpulan, oh, ini udah bukan mens atau bukan haid normal. Kalau selama 1 bulan tuh terus gitu. Pendarahan. Ini namanya pendarahan. Akhirnya dikasih tindakan untuk kuret. Terus ketemu juga hasil patologi ternyata CA. Nah, saya akhirnya juga ketemu sama Dokter Iwan, onkologi. Ya udah gitu, akhirnya tindak sampai hari ini. Alhamdulillah sedang pemulihan. Jadi pasien ini awalnya datang ke saya dengan keluhan perdarahan pervaginam. Dan perdarahan tersebut berlangsung selama 1 bulan bahkan bisa sampai 3 bulan terus menerus setiap harinya. Dan pasien mengatakan bergumpal-gumpal hingga pasien tersebut juga lemas. Pasien sudah pernah berobat ke beberapa rumah sakit lainnya, hanya diberikan pengobatan sementara tetapi masih berulang kembali keadaan tersebut. Jadi saat itu pasien datang ke saya dengan keluhan sudah lemas dan terdapat nyeri di perut bagian bawahnya yang menjalar ke pinggang. Sehingga ketika saya melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan adanya penebalan di dinding rahimnya dan juga seperti adanya gumpalan darah di daerah serviksnya. Jadi setelah itu saya menyarankan pasien tersebut untuk dikuret. Ternyata hasil yang keluar dari hasil patologi anatominya yaitu kanker endometrium dan itu masih dalam stadium 1. Akhirnya selanjutnya saya rujuk ke dokter onkologi di Mandaya. Pasien saat ini kanker masih stadium awal ya, masih stadium 1, jadi memang dengan penanganan yang lebih cepat kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya kalau nyeri di kaki yang selama ini saya rasakan ya, itu hilang agak lumayan. Terus kalau yang lain-lainnya sih rasa sakit-sakit yang awal yang sebelum-sebelumnya belum ketahuan, oh ini penyebabnya apa, kemarin itu sudah agak lumayan. Ya pada dasarnya kami di Mandaya ini ibu
ditangani dengan waktu cepat gitu. Maksudnya benar-benar dari dokter yang satu dapat terus dioper ke dokter lain untuk segera ditindakan lebih lanjut itu cepat gitu. Dengan data yang udah ada langsung bisa ditangani gitu. Kalau Mandaya sih kan memang saya ngelihatnya berbeda ya, punya visi misi. Kita masuk ke sini nggak kayak rumah sakit ya, kayak hotel ya. Masuk kita itu secara psikis saja yang sakit jadi seneng kan. Open space gitu, banyak ini gitu. Jadi itu kesan awal kan masuk udah enak gitu. Nah, terus ditambah dengan dokter-dokternya yang juga ahli ya, maksudnya penanganannya juga ini cepat. Gitu. Kita rasakan sendiri sih gitu. Pelayanannya juga teratur ya, dari mulai makannya ditanyakan menunya mau apa gitu kan. Terus kebersihannya terutama. Oh ya, saya punya pengalaman sama Mbak Ipeh. Makasih ya. Mbak Ipeh. Udah bener-bener care banget loh, butuh apa. Dia bahkan nanya gitu. Itu buat kita jadi nyaman kan, kayak homey aja gitu. Saya ngerasa dari sisi itu aja udah berbeda gitu. Susternya kepala juga di sini, saya di lantai 12 kebetulan sama Mbak Ulan ya. Suster Ulan juga top, nenangin, ngambil suntikannya juga semuanya enak, nggak sakit gitu. Udah spesial semua. Dokter Widya the best lah. Saya baru ketemu dokter yang care betul ya. Iya, care, terus tindakannya cepat gitu, terus ngomongnya apa adanya dan bener-bener ngebantu lah gitu buat saya, pasien yang memang kaget dengan vonis ya, hal kayak gini didampingin terus gitu. Didampingin terus sama dokter Widya, the best dokter Widya. Ya secara umum kalau merasa ada gejala-gejala kesehatan yang mirip-mirip ya seperti yang dialami istri saya, ya betul. Mending segera cek lah. Betul. Secara medis gitu, agar ditanya. Ya salah satunya ya coba deh Mandaya. Ya buat sesama pasien kanker mungkin seperti saya, semangat aja, percayakan ke dokter-dokter di sini pasti tertangani dengan baik. Di sini semua dokternya cekatan, bagus. Selain ikhtiar, kita selalu berdoa. Iya. Semoga Mandaya sukses sesuai dengan misi dan visi tercapai.